Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Udah sambil lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, katakan shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mohon maaf karena ada beberapa gangguan teknis yang pada akhirnya membuat ibadah ini boleh sedikit mundur dari waktunya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, setuju? Tetap semangat untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah kita di pagi hari yang baik dan dahsyat ini. Oleh karena itu kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, katakan amin. Katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita di hari yang baik ini Bapak Ibu Saudara, saya boleh ajak undang Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama terlebih dahulu. Boleh kasih salam kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu, bilang begini, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Wow, Engkau baik, sangat baik buat kami Tuhan. Kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga terlebih dahulu Bapak Ibu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama berdoa. Ora labana yashikira labala bala 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 bala. Hira labana yashanda labala bala bala bala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk keberadaan kami semua karena anugerah Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami mau mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Hirala bala 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 bala. Hirala bala yeshikira bala 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 bala.
memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau menyertai, memimpin bangsa kami Tuhan. Bangkitkan roh-Mu atas bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami perkatakan COVID-19 diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan perekonomian bangsa kami boleh stabil apapun masalahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengendalikan bangsa kami Tuhan. Biarlah keamanan kesejahteraan ada atas kota dan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami. Para pemimpin bangsa kami yang tertinggi sampai terendah, Tuhan taruhkan roh yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Berikan hikmat marifat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk orang-orang bahkan daerah-daerah yang terdampak bencana Tuhan. Engkau melaut mereka, Engkau menolong mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, berikan pengharapan-pengharapan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak-bapak rohani kami Tuhan. Berkati Paniko dan ketiga wakilnya Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan pengurapan lebih lagi atas Bapak rohani kami ini Tuhan. Dan tutup bungkus keluar masuknya dengan kuat kuasa darah Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala Reun kami Pak Yohanes Raja Guguk beserta kedua wakilnya, pengurapan yang sama berikan atas Gembala Reun kami ini Tuhan. Bahkan gembala kami di tempat ini Pak Horatis Romuli Tuhan bersama Kak Oki Tuhan. Engkau juga mengurapi Tuhan gembala kami ini. Dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu beserta keluarga besar mereka Tuhan. Jaga Tuhan, pelihara. Terima kasih Tuhan, taruhkan visi misi-Mu atas Bapak-bapak rohani kami ini untuk boleh kami lakukan di zaman ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, begitu juga untuk gembala-gembalaku yang ada di tempat ini. Tuhan bangkitkan roh-Mu dan pengurapan-Mu atas gembala-gembalaku yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami juga pada pagi hari ini. Engkau melawatnya hadirat-Mu Tuhan, Engkau berikan atas ibadah kami. Biarlah kami boleh bertemu secara pribadi dalam penyembahan kami kepadamu, merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Dan setiap umat jemaat-Mu Tuhan boleh dipulihkan, boleh disembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus kami berdoa untuk Ibu Rusti, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan-Mu Tuhan Engkau berikan atas Ibu Rusti. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Setiap firman perkataan yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan, sehingga boleh kami dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dan berkati seluruh keluarga besarnya dan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami yang mengambil bagian, Engkau lawat Tuhan, Engkau pakai dan kuduskan kami. Inilah Tuhan ibadah kami, inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang mimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Lebih meriah lagi, serahkan. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya hari ini Tuhan dahsyat di tengah-tengah kita lebih lagi. Katakan amin. Karena kita percaya hari-hari ini kita mau bangkit untuk menjadi pemenang. Katakan yes. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Oh, Kau dahsyat ya Tuhan. Yuk katakan bersama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Yuk maju sama-sama. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah lagi dari awal sama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Yang mau katakan amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, kemuliaannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya. Amin.
bagi kemuliaan. Yuk maju sama-sama, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan. Yuk maju sama-sama. Hup. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah atas hidup setiap kami Tuhan. Mujizat-Mu terjadi. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang sama-sama, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu. Sekali lagi, ayo maju sama-sama, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Yang percaya kita lebih dari pemenang, katakan amin. Yang percaya Tuhan di tengah-tengah hidup setiap kita buat mujizat, katakan yes. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah kami. Haleluya. Yuk dengan iman sama-sama katakan, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Lagi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Serahkan, haleluya.
ajaib Tuhan. Jika Allah Di pihak kita, siapa dapat melawan? tidak ada Lebih dari pemenang. Yuk lambaikan tangan sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lagi. Haleluya. Kibarkanlah pancinnya, Yesus Dia Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan woo. Katakan haleluya. Kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya, bilang gini yuk Bapak Ibu. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Lagi. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Kasih tahu kanan kiri saudara, kamu lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya, taruh tangan saudara di dada. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Serangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita, saudara? Kasih tahu kanan kiri, bilang gitu ya. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Yeay. One, two, haleluya. Kibarkanlah pancinnya, Yesus Raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Katakan saya. Yuk katakan, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita semua lebih dari pemenang. Katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Penuh dengan sukacita hari ini kita percaya Roh Allah bekerja tengah-tengah kita. Katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang pertama. Persembahan ini diperuntukkan untuk misi dan penginjilan Bapak Ibu. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Maka biarlah setiap kita diberkati untuk memberkati. Kita dipanggil untuk menyelesaikan amanat agung, dan biarlah hari ini kita boleh menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan. Siapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa bersama-sama, yuk tundukkan kepala sebelum kita memberi. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih, anugerah, kebaikan Tuhan boleh nyatakan dalam kami sepanjang hari demi hari yang kami boleh lewati. Bahkan hari ini kami tahu kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kami. Tuhan, hari ini, saat ini kami mau memberi. Tuhan urapi, Tuhan kuduskan semua korban syukur kami yang kami mau tabur buat Tuhan hari ini. Bila semua boleh berkenan di hadapan-Mu, semua boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di korban syukur kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama saksikan Voice of Pentecost terlebih dahulu. Shalom saudara, tahukah saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan.
Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris, yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia, yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan, Mazmur 91, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya boleh ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh sama-sama yuk dengan unity, dengan iman percaya. Lindungan Tuhan menyertai setiap kita. Mari saudara-saudara semua, sebelum kita masuk lebih dalam penyembahan dan pujian serta firman, marilah bersama-sama kita berkatakan Mazmur 91. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Menepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedang setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular didongakkan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengunyahkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Oh Rabaya Syanda Barala Barala Barala. Kami datang di hadirat kudus-Mu ya Tuhan hari ini. Dan kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Roh-Mu bekerja dalam kami. Waktu kami angkat tangan kami, waktu kami memuji Tuhan, mujizat terobosan pasti terjadi dalam kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau tinggalkan semua beban hidup setiap kami. Dan hari ini kami mau fokuskan hati setiap kami untuk memandang wajah-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau segala-galanya buat setiap kehidupan kami. Tak tergantikan kehadiran-Mu dalam kami ya Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Kami sayang sama Tuhan. Kami merindukan kebaikan-Mu. Kami merindukan kasih-Mu. Curahkan Roh-Mu lebih lagi. Bangkitkan roh kami Tuhan. Bangkitkan roh kami hari ini. Biar waktu kami menyembah Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan-Mu menutupi hidup setiap kami Tuhan. Dan kami mau bawa korban syukur kami kepadamu. Hikarabaya syantakaya naralamaya naralamaya syandatapo. Orabaya karadamaya naralamaya naralabakaya dadadadabaya syandaralamaya naralamaya narala. Orabaya ralabakara dadadabaya 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 ralabaya dadadabaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, panggil dia Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Panggil nama Yesus sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kami cinta Engkau ya Tuhan. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal sama-sama katakan Yesus, Yesus. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Engkau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian hidup setiap kami. Oh yes Lord, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak ya Tuhan, pujian, kemuliaan. Biar musik menyembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Engkau baik. Oh rabaya syadara la bara la bala 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 la
haleluya, 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 haleluya. Kami mau terus menyembah Tuhan dalam setiap kesempatan hidup kami. Kami gak mau lepas daripada kasih-Mu ya Tuhan. Ku mau memuji-Mu, sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih lagi, mari angkat tangan sama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh rabaya syandara labaya dara labaya dara labaya syande. Inana mara labaya dara labaya syandara labara 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 labaya dara labaya syandamu. Yesus Tuhan, Kaulah Raja. Kami menyembah-Mu di tata kudus-Mu ya Tuhan. Lawan sama hidup kami. Ikarabaya dara labara 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 labaya dara dara maya dara lamu. Syana nara labaya dara ya dara baya labara labara lamu. Haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku,
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Yes, ya Tuhan, kami rindu Engkau lebih lagi Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi, amin, penuhi hidup setiap kami. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Lebih lagi, angkat tangan sama-sama, katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu hanya lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Yang saudara kejar Tuhan, kejar Tuhan. Oh, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, yes Lord, Engkau Tuhan, pujianku. Mari kita bangkit diri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat. Haleluya. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga
kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu ya Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ya naralamaya syandaralamaya naralamu. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Syada barala 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 barala. Rabaya syada barala 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 barala. Inana nama pasi barala barala barala. Kami bersyukur Tuhan kepadamu atas kehadiranmu di tempat ini. Tuhan menyentuh setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan ada di dalam kehidupan kami, anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membebaskan mereka dari belenggu-belenggu dosa. Tuhan memakai mereka, Tuhan akan memutus mereka di ladang pelayanannya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagari bentengi seluruh tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas badangan malaikat-malaikatmu dari surga. Kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan yang mau mengacaukan, mau mengganggu ibadah siang hari ini, kami bersatu hati, kami usir keluar tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kuasai seluruh tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajar kami Tuhan duduk diam mendengarkan sabda-Mu, agar hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan juga yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Pulang dari tempat ini kami membawa yaitu hadirat-Mu, kami membawa rema yang dari Engkau Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Biarlah Tuhan pimpin kami, bimbing kami. Kami menyerahkan ibadah siang hari ini dari awal pertengahan sampai selesai ke dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Saya persilakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Romuli, di mana telah memberikan kepada saya kepercayaan yaitu untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya perkenalkan bahwa nama saya Rusti Wijaya, punya suami cukup satu, tidak boleh lebih dan tidak boleh nambah. Ya, anak saya ada 3, pria 2, wanita 1, bersama-sama dengan kami melayani di gereja atau di rumah Tuhan sampai saat ini Bapak Ibu ya. Hari ini suami saya melayani, kita bagi tugas melayani di gereja Pasar Baru di mana saya menggembalakan di sana. Kemudian saya melayani di gereja Raden Saleh. Amin. Terima kasih, kami bersyukur dan kami percaya luar biasa hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini, mulai dari penyembahan dan juga pembacaan apa tadi ya, yang ketiga, Pentakosta ketiga yang sudah dinubuatkan oleh hambanya yang luar biasa, senior kita yaitu Bapak Insinyur Niko Nata Raharja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya otonom ya. Saya otonom, jadi saya menumbuh kembangkan gereja kami, bukan di bawah yaitu Pak Niko ya, tapi kami sendiri yaitu otonom ya, menumbuh kembangkan yaitu gereja kami sendiri dari 0 sampai saat ini 2023
2001 ya. Saya membuka gereja, mengembalakan, belajar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak lebih pandai dari Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Kami sama-sama belajar ya untuk firman Tuhan hari ini ya. Dan kami percaya bahwa Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan sedang yaitu membimbing kita, Tuhan sedang menampi kita Bapak Ibu ya. Kami percaya bahwa kalau kita setia, kalau hidup kita yaitu benar-benar hidup di dalam kuasa Tuhan, kita akan menerima yaitu rema, tugas apa yang harus kita kerjakan setiap hari. Tuhan akan memimpin kita kemana kamu hari ini pergi dan kemana hari ini kamu yaitu berada ya. Kalau Tuhan memerintahkan kepada kita duduk diam di rumah ya untuk yaitu intim dengan Tuhan untuk berdoa, kita percaya kita juga harus taat, belajar peka mendengar suara Tuhan. Itu yang terpenting Bapak Ibu ya. Saya akan membacakan kitab di dalam 1 Timotius ya. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Kita baca bersama-sama 1 Timotius pasal yang ketiga. Saya membacakan ayat yang pertama, saudara Bapak Ibu adik semuanya kita membaca ayat yang selanjutnya, kedua, yang terakhir nanti kita akan baca yang ke-7, akan baca bersama-sama ya. Sudah bisa ditayangkan di slide syarat-syarat bagi penilik jemaat, yaitu 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama ya. Saya persilakan berdiri untuk membaca firman Tuhan ini, menghormati Tuhan. Saya bacakan ayat yang pertama di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ketiga, syarat-syarat menjadi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. 2, persilakan. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jikalau orang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu di dalam kehidupan saya, saudara, orang-orang Kristen, apalagi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, tentu kita menjadi orang yang harus semakin dewasa rohani. Nah, di sini Bapak Ibu ada rambu-rambu, hal yang terutama, hal yang utama, yang terpenting di dalam kehidupan orang percaya buat semuanya, baik jemaat dan juga pelayan Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu kalau kita menghendaki yaitu suatu jabatan rohani, kita tentu ya, masakan kita sudah menjadi jemaat berapa tahun, kita jadi jemaat terus duduk terus mendengarkan, ya kan, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada hal-hal yang utama, yang terutama di dalam kehidupan kekristenan kita, orang percaya, yaitu karakter, sifat-sifat karakter yang utama yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yaitu tentang integritas. Amin. Integritas Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya karunia begitu banyak ya, bernubuat, menyembuhkan orang-orang sakit, oke lah, itu bagus. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak punya integritas ya, itu sama juga iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Belum dewasa rohani. Jadi Bapak Ibu, integritas, apa yang saudara
katakan, apa yang saudara ucapkan, itulah yang saudara lakukan. Amin. Apa yang saudara katakan, apa yang saudara ucapkan, itulah yang saudara perbuat. Jadi berpadanan. Apa yang kita katakan berpadanan dengan perbuatan kita. Berpadanan dengan yaitu apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu hanya berkata-kata, ya. Tadi dikatakan ya, orang fasik, ya, orang Farisi, dia mengajarkan tapi tidak sendiri, tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah integritas orang percaya. Harus yaitu konsisten, berpadanan. Apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Apa yang kita katakan itulah yang kita perbuat, Bapak Ibu, ya. Jadi berpadanan, tidak boleh menyimpang, ya. Tidak boleh menyimpang. Yang kita katakan dengan yang kita lakukan kok berbeda. Orang tidak akan percaya kepada kita kalau kita tidak punya integritas. Kalau kita sehari-hari, Bapak Ibu, wah, melayani hebat ya, punya karunia-karunia luar biasa. Maaf nih ya, bukannya tidak bagus, itu bagus, baik ya. Melayani, wah, punya karunia-karunia itu baik, itu bagus. Tetapi kalau hidupnya tidak ada integritas, Bapak Ibu, tidak ada orang akan percaya. Orang ngomongnya aja nggak bisa dipegang. Hari ini kita ngomong, kemudian apa yang kita lakukan berbeda. Tidak ada akan orang percaya, apalagi menjadi pengikutnya, ya. Apalagi menjadi pengikutnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kan harus memberitakan Injil kan, ya. Harus memberitakan Injil, berarti hidup kita harus menghidupi dulu, yaitu apa yang menjadi hal-hal yang utama di dalam kehidupan orang percaya. Integritas, Bapak Ibu. Orang yang memiliki integritas, tidak ada yang disembunyikan apapun di dalam hidupnya, terbuka. Jadi kalau kita mengikut dia, kita tidak usah takut bahwa dia nanti mengecewakan kita. Tidak, Bapak Ibu, karena dia punya integritas. Tidak ada yang disembunyikan, semua terbuka. Apapun, baik itu dia mempunyai kesalahan, melakukan pelanggaran, Bapak Ibu, dia terbuka dan minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada yaitu siapa yang mungkin pernah dilukai atau disakiti, Bapak Ibu. Jadi integritas ibu adalah sifat karakter yang utama yang harus dimiliki oleh semua orang percaya, apalagi tadi dikatakan penilik jemaat, orang yang menghendaki kita mempunyai pelayanan, kita menghendaki bahwa kita punya jabatan tadi ya, seperti WL, singer, kan ini udah berdiri di mimbar loh, ya enggak? Dia harus mempunyai integritas. Kalau tidak, bagaimana kita memimpin pujian? Bagaimana mereka jemaat-jemaat bisa wah ini merasakan ada hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan nih. Nah, karena dia punya integritas, Bapak Ibu, ya. Jadi disinilah tidak ada segala sesuatu, hidupnya terbuka, dibuka, disingkapkan oleh Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan. Jadi orang yang memiliki integritas, dia memiliki nilai-nilai rohani di dalam kehidupannya. Punya nilai-nilai rohani dalam kehidupannya, bukan cuap-cuap aja, bukan hanya sekedar wah saya adalah pelayan Tuhan, saya adalah hamba Tuhan, nih ya. Tapi kalau tidak ada integritas, tidak ada orang percaya, tidak ada orang yang mau mengikutin di dalam kehidupannya, nih ya. Apalagi pemimpin pujian, ya harus punya integritas supaya semua jemaat Tuhan antusias melayani Tuhan, antusias memuji, menyembah, dan juga bersorak-sorai. Wah, biasa kalau banyak pemuda tuh pada jingkrak-jingkrak, pada nari-nari, pada keliling-keliling, altar, Bapak Ibu, ini luar biasa, ya penuh dengan Roh Kudus. Pemimpinnya yaitu punya integritas, jadi bisa diikuti oleh yaitu yang harus mengikutinya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita percaya, Bapak Ibu, di mana di dalam kehidupan kita, yang satu yang terpenting, sifat karakteristik kita yaitu integritas. Baru orang percaya. Kalau kita tidak memiliki integritas, Bapak Ibu, sampai kapanpun itu pembohong. Contohnya begini, Bapak Ibu, orang yang memiliki integritas, dia tidak memandang konsekuensinya.
apapun yang kita sudah berjanji, misalnya nih, besok saya mau datang melayani, kita janjian di mana? Di Raden Saleh nomor 14 gitu ya. Nah, jam berapa? Jam 9 pagi. Ternyata Bapak Ibu ada aja nih, mendadak nih ada urusan penting dalam keluarga, urusan pribadi. Ternyata datangnya terlambat. Bapak Ibu saya katakan, dia belum punya integritas. Satu contoh lagi Bapak Ibu, saya punya yaitu di mana besok itu adalah Rakerwil Jakarta Pusat, rapat kerja wilayah Jakarta Pusat Bapak Ibu. Tanggal 30 ini adalah hari Senin kelima. Saya lupa Bapak Ibu di mana ternyata Senin kelima itu adalah hari pelayanan saya di panti, yaitu Pantai Cengkareng, Cendrawasih untuk orang-orang tua atau orang usia sudah lanjut ya. Saya lupa bahwa besok saya harus memimpin rapat kerja wilayah. Padahal yang bikin jadwal saya sendiri tanggal 30 Januari. Tapi baru kemarin saya diingatkan, hari Senin kan saya ada pelayanan. Karena saya pelayanan di panti ini hanya Senin kelima. 1 tahun itu kan Senin kelimanya enggak jarang sekali ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya harus pegang integritas saya ya. Di mana saya harus yaitu memimpin rapat kerja wilayah, dan saya juga di situ saya juga sudah memang komitmen janji hari Senin kelima saya harus melayani di Panti Cengkareng. Bapak Ibu, di mana sebuah panti ini saya punya jemaat mula-mula ya, ini tidak punya siapa-siapa. Ketika muda dia kerja sebagai pembantu rumah tangga. Ketika dia usia Bapak Ibu dia kerja minta-minta. Kemudian tinggal kos di rumah seseorang, tetapi karena dia tua banyak yang memberi karena dia juga orang Kristen, ya, banyak yaitu uang yang dia tabung, tetapi akhirnya uang itu maaf nih dipakai oleh pemilik kos dan juga semua tabungan dia diambil oleh uang kos alias dipinjam katanya tapi tidak dipulangin. Nah saya sebagai gembala dia, karena dia adalah jemaat saya mula-mula dan dia tidak punya siapa-siapa, maka dialah seorang ibu ini mungkin sekarang udah hampir 80 tahun, dia tidak bisa melihat buta. Nah saya taruhkanlah pada saat itu udah kurang lebih 10 tahun, saya taruhkan di sebuah panti Cengkareng Cendrawasih Bapak Ibu. Jadi setiap Senin kelima dia ingat, ibu gembala saya selalu panggil, Ibu Rusti ibu gembala saya. Dia selalu pesan kepada pelayan-pelayan di situ, dia bilang, dia harus hadir, dia nangis Bapak Ibu, dia nangis sedih, dia selalu kangen dengan saya ya, yang membesarkan dia secara rohani dan juga secara jasmani juga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di mana saya harus punya integritas bahwa besok tanggal 30 saya harus mimpin rapat, dan tanggal 30 juga itu jamnya sama Bapak Ibu, di sana mulai ibadah jam 12 siang. Saya juga harus hadir yaitu di panti itu. Nah, di mana saya harus memegang integritas saya, Bapak Ibu, ya. Saya kemudian saya suruh yaitu saya punya pengerja untuk melayani di sana. Sebenarnya Bapak Ibu saya sedih karena seorang ibu ini selalu menantikan kedatangan saya. Biasa saya memberi sedikit uang untuk jajan pagi, membawa kue-kue, okelah kue saya bisa titipkan orang lain. Tetapi Bapak Ibu, karena saya pegang integritas, di mana saya Ketua Perwil Jakarta Pusat, saya harus memimpin yaitu Rakerwil besok. Maka dengan sedih saya tidak bisa bertemu dengan ibu saya yang kekasih, jemaat saya yang dikasihi Tuhan, yang sangat setia. Jemaat mula-mula, Bapak Ibu bukan orang kaya tapi orang sangat-sangat sederhana. Saya harus yaitu merelakan tidak bisa bertemu dengan dia sampai nanti ada Senin kelima lagi saya bisa bertemu dengan dia. Pasti dia, saya berdoa supaya Tuhan memberikan dia damai sejahtera, supaya dia tidak terus yaitu dia kalau sudah berjanji saya Senin kelima datang, pasti dia selalu nangis dan nangis dan nangis. Pasti selalu nanyain, mana ibu gembala saya, mana ibu Rusti yang biasa
ya. Saya kalau biasa peluk cium dia ya, sekalipun bau pesing, bau apa segala Bapak Ibu, karena ibu-ibu tua kan kadang-kadang jarang mandi gitu ya. Nah, tapi saya dengan sukacita anggap aja itu parfum ya. Biarpun bau pesing saya anggap aja itu parfum yang menyegarkan, karena dia adalah sampai kapanpun saya katakan saya tetap memelihara dia Bapak Ibu, tapi saya juga harus menjaga integritas saya. Di mana Tuhan memberikan kepada saya pas jadwalnya kok bisa bareng. Ingat-ingat baru kemarin, oh iya hari Senin saya ada yaitu jadwal, yaitu di panti, itu juga pas ada rapat kerja wilayah. Bapak Ibu, inilah harga integritas kita Bapak Ibu. Harus kita tanamkan, jangan sampai orang gak percaya lagi. Kalau mungkin saya datang ke panti, oke gak masalah Bapak Ibu. Tapi saya pasti apa nanti kata pengurus perwil, apa kata gembala-gembala yang nanti datang. Ternyata ngomongan ibu tidak bisa dipercaya, karena sudah yaitu mendaftar sekian minggu lamanya ya. Dan pasti sayanya harus ada di situ Bapak Ibu. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk integritas ini Bapak Ibu. Saudara harus bisa yaitu di mana yang utama dan harus diutamakan. Karena integritas ini adalah sifat karakter yang utama dan lebih utama yang harus dinomorsatukan Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya integritas, apalagi seorang hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kita harus menghidupi integritas itu dulu sebelum saya melemparkan kepada jemaat-jemaat yang harus yaitu kita ajarkan. Kita harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, harus bayar harga berapapun mahal harganya. Integritas ini harus kita pertahankan. Kalau tidak, siapapun tidak akan percaya kepada kita lagi. Siapa yang mau mengikut kita? Itu pembohong. Janji jam 9, saya pernah Bapak Ibu berjanji dengan pengerja saya, janji mau melayani jam 9. Saya telepon udah setengah 10, dia bilang ada di lampu merah. Sampai jam 10 ada di lampu merah terus Bapak Ibu. Kurang ajar banget ini. Dia bilang lampu merah mana Bu? Pokoknya di lampu merah. Sampai jam 11 dia baru datang, bayangkan. Sekali itu saya tidak percaya kepada dia, saya tidak akan yaitu ajak dia untuk melayani Tuhan. Karena tidak punya integritas itu Bapak Ibu ya. Integritas itu adalah yaitu yang sifat karakter kita yang utama dan harus kita utamakan. Banyak hal, kadang-kadang memang kita berjanji, mendadak nih ada urusan keluarga. Waduh, yang penting dan terpenting ini gimana, saya udah berjanji dengan si A si B untuk melayani Tuhan ke sana ke situ Bapak Ibu. Tetapi pas biasanya seperti itu Bapak Ibu. Biasanya kalau kita ada janji, ini ada iblis yang menggerakkan untuk yaitu menghalang-halangi kita untuk datang tepat waktunya. Nah di sini inilah integritas yang harus kita yaitu taati Bapak Ibu ya. Disinilah maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, integritas itu bisa memotivasi orang untuk mencapai yaitu tujuan hidupnya. Ini integritas. Kalau orang mempunyai integritas, dia bisa memotivasi siapa saja, jemaat, kawan, sahabat, tetangga, untuk dia bisa sampai ke tempat tujuannya. Tapi kalau kita tidak punya integritas, bagaimana kita bisa memotivasi orang sampai tempat tujuannya? Kita sendiri aja nggak sampai tempat tujuan Bapak Ibu, bagaimana orang lain? Ya, nah, tadi seperti yaitu orang Farisi. Dia mengajarkan tapi tidak melakukannya Bapak Ibu. Ini hal yang terpenting ya, integritasnya. Ini saya kasih gambarannya saja tentang yaitu integritas. Apalagi tadi dikatakan penilik jemaat ini pelayan-pelayan Tuhan ya, harus seorang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bisa membawa damai kepada orang yang yaitu dipimpinnya atau di bawahnya. Jikalau orang tidak tahu mengepali keluarga sendiri, nah Bapak Ibu, kalau orang tidak tahu mengepalai diri sendiri, bagaimana saudara mau memberitakan Injil, mau menangkan jiwa-jiwa Bapak Ibu? Saudara sendiri nggak bisa jadi teladan. Bagaimana kita mau merebut jiwa-jiwa untuk Tuhan Bapak Ibu? Apa yang saudara tawarkan? Ya enggak? Apa yang saudara jual untuk semua orang yang belum bertobat? Kalau saudara sendiri yaitu
tidak menghidupi yaitu firman Tuhan atau integritas. Gampang Bapak Ibu kita banyak memenangkan jiwa-jiwa, tapi hidup sendiri. Jangan sampai apa kata Tuhan nanti kamu ditolak. Ya enggak, Tuhan aja menolak, apalagi orang yang kita injili. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya akan yaitu poin-poinnya saja. Yang kedua yaitu tentang kehidupan kita memang yang utama dan harus diutamakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana juga Bapak itu dikatakan yaitu tentang yaitu Roh Kudus, ya, yaitu Bapak Ibu harus penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu harus benar-benar dibaptis Roh Kudus. Tadi sudah berbahasa roh, nah berarti itu sudah dibaptis Roh Kudus. Dia sudah penuh Roh Kudus. Jangan sampai berbuat dosa lagi. Kalau saudara berbuat dosa, saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, hati-hati Bapak Ibu. Saudara akan yaitu pasti menjelek-jelekan Tuhan dan menjelek-jelekan kekristenan dan akhirnya dia pindah yaitu kepercayaan atau pindah agama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yaitu kita harus hidup dipenuhi Roh Kudus, Bapak, hidup di dalam keseimbangan. Di sini ada contoh dalam firman Tuhan yaitu tentang yaitu pada saat Tuhan Yesus dibaptis, ya. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Yesus dibaptis Yohanes, ayat yang ke-16 bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti apa? Burung merpati. Jadi Roh Kudus ini dilambangkan seperti burung merpati, Bapak Ibu. Sudah tahu ya burung merpati ya. Burung merpati itu melambangkan kedamaian, kemurnian dan kelemah lembutan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Burung merpati itu tidak punya empedu Bapak Ibu. Ya, empedu rasanya apa ya Bapak Ibu? Pahit sekali. Pernah ya, saya pada saat itu makan ayam, kemudian kayaknya ada empedu yang apa itu nyepret gitu ya, nyepret ke ayam itu. Waduh, pahitnya minta ampun Bapak Ibu. Jadi empedu itu Pak. Jadi burung merpati itu kenapa burung merpati ada di firman Tuhan? Karena dikatakan dia adalah lambang dari Roh Kudus Allah. Salah satunya. Karena lambang Roh Kudus banyak, ada burung merpati, ada metrai dan ada lain-lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu, di mana burung merpati itu tidak punya empedu. Ya. Berarti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak ada akar kepahitan. Nah, saya mohon, saya minta kepada semua jemaat dan pelayan Tuhan di sini, ya, karena lambang Roh Kudus, apabila saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara sudah bersih, saudara sudah tidak punya akar kepahitan. Amin. Kalau Bapak Ibu yang saat ini masih ada di tempat ini, apalagi pelayan-pelayan Tuhan masih punya akar kepahitan, cepat lepaskan Bapak Ibu, karena orang yang punya akar kepahitan tidak akan bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Karena burung merpati tidak punya empedu, melambangkan tidak punya yaitu akar kepahitan. Kalau saudara melayani tapi masih punya akar kepahitan, ya Tuhan, kalau maaf nih ya, mungkin kalau berbahasa roh itu hanya di bibir saja kali, bukan di dalam roh ya. Nah, karena kalau orang penuh dengan Roh Kudus pasti mengalir yaitu dari dalam hatinya. Dia tidak punya akar kepahitan. Jadi Bapak Ibu mungkin yang masih ada jengkel, masih ada kesel, mungkin orang lain pernah nyakiti kita, ya enggak, pernah pokoknya membuat kita sampai, waduh benar-benar aku dendam sama dia, ya. Bapak Ibu segera Roh Kudus lepaskan akar kepahitan itu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melepaskan sendiri, minta yaitu Bapak Gembala untuk pelepasan akar kepahitan. Karena kalau enggak Bapak Ibu, bagaimana saudara bisa hidup damai sejahtera, ya? Bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi orang yang kudus? Karena dikatakan aja udah Roh Kudus, ya, berarti hidup kita harus kudus Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Bapak Ibu punya akar kepahitan, Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Cepat lepaskan, minta ampun kepada Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, minta Bapak Gembala, ya enggak, dilepaskan dari akar kepahitan.
baru Bapak Gembala nanti, Bapak Ibu memang gak gampang ya akar kepahitan itu. Karena saya punya seorang teman Bapak Ibu, karena pernah dilukai seorang pria, maaf nih ya, buka-bukaan ini karena satu contoh. Jadi dia sakit hati, susah untuk dilepaskan akar kepahitan itu. Namanya wanita, mahkota wanita itu harus kita pertahankan, amin. Setelah dia dilukai, disakiti seorang pria, sampai sekarang dia tidak bisa mengampuni dia. Bayangkan Bapak Ibu, kasihan. Bayangkan, karena kalau di firman kamu tidak bisa mengampuni orang lain, maka Tuhan Bapa di surga tidak mengampuni kita juga, amin. Jadi disitulah Bapak Ibu, hati-hati, lepaskan. Kalau sakit hati, kalau pernah ada siapa yang melukai kita, menyakiti kita, udah Bapak Ibu lupakan saja, lepaskan saja. Kita happy saja, ya enggak? Udah jangan diingat-ingat lagi. Kita baru masuk ke hadirat Tuhan untuk kita bisa dipenuhi, yaitu Roh Kudus Bapak Ibu, berbahasa roh. Kalau Bapak Ibu maaf ya, berbahasa roh memang Bapak Ibu ini luar biasa, karena saya pernah mendapatkan bahasa roh ketika saya ulang tahun Bapak Ibu, ya. Saya merindukan ya, karena tidak mudah ya. Maaf nih suami saya sampai sekarang belum berbahasa roh ya. Nah, di sini memang Bapak Ibu bahasa roh saya merasakan setelah saya berbahasa roh. Saya merasakan ada suatu yang luar biasa ya. Saya merasakan ada yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Setelah dipenuhi Roh Kudus, saya berbahasa roh, nggak bisa. Saya tutup nggak bisa juga Bapak Ibu. Terus berbicara terus, ini pertama kali Bapak Ibu ya. Saya merasakan setelah saya mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, besoknya Bapak Ibu saya merasakan, wah dunia ini milik saya Bapak Ibu. Yang lain kontrak. Itu Bapak Ibu benar. Coba Bapak Ibu rindukan. Karena ini adalah roh Allah, Roh Kudus yang bisa memberikan kita sukacita, damai sejahtera, ketenangan ya. Kalau dulu kan makan maunya enak-enak gitu ya. Kalau kita ada uang, ada dana, ya enggak maunya makan enak segala macam. Sekarang saya merasakan Bapak Ibu, kalau saya makan tempe saja, saya merasakan makan seperti daging. Betul Bapak Ibu. Karena saya udah dipenuhi Roh Kudus, saya bisa menerima apa adanya. Dulu mungkin sebelum saya bertobat, saya percaya Tuhan, latar belakang saya Islam Bapak Ibu, ya tahun umur 47 saya baru mengenal Tuhan. Sebelum saya bertobat Bapak Ibu, justru saya diberkati melimpah Bapak Ibu. Keuangan saya cukup, lebih dari cukup ya. Jadi mau makan apa, kulkas penuh semuanya, tiap hari mau makan daging, tiap hari mau jalan-jalan ke puncak kemana, saya ada dana, ada uang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka hidup kita akan berbeda semuanya. Berbeda, kita merasakan takut akan Tuhan. Melakukan perbuatan yang menyimpang, kita merasakan takut akan Tuhan. Ada Roh Kudus yang menegur kita, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, oh itu tidak boleh, yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Betul seperti itu Bapak Ibu. Kalau dulu merasakan saya benar, saya hebat, saya nggak pernah membunuh orang, nggak pernah mencuri dan lain-lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu setelah kita percaya Tuhan, wah ternyata kata firman kita adalah orang berdosa. Benar Bapak Ibu. Wah hidupnya dulu kan pokoknya taunya nggak membunuh, nggak mencuri, nggak merampok gitu kan. Tapi hidup kita kan amburadul Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah dilambangkan burung merpati dan dia tidak punya akar kepahitan. Berarti orang-orang Kristen ya, jangan ada akar kepahitan lagi. Tadi saya katakan sekali lagi, lepaskan, bebaskan hidup saudara untuk kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wah ini waktunya sampai kapan nih ya? Sampai sore ya Bapak Ibu. Pak Rom boleh nih ya? Karena saya kan baru diundang pertama kali di sini, jadi kesempatan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini Roh Kudus juga Bapak Ibu. Kenapa dia dilambangkan burung? Burung harus punya sayap ya. Kalau dia sayapnya satu, itu misalnya bulunya enggak sama, misalnya sayap satunya bulunya ada 8, sayap satunya bulunya ada 12, pasti dia enggak bisa terbang sempurna ya, enggak bisa terbang sempurna. Makanya Bapak Ibu kalau kita naik pujian bagai burung Raja Wali terbang tinggi ya, apalagi Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus ketika kita dipenuhi, di mana dia punya sayap ini sama. Roh Kudus mempunyai sayap, kanan dan kiri itu sama, 9 bulu ya. Tahu ya burung itu punya bulu-bulu ya. Bapak Ibu kenapa? Lambang dari Roh Kudus kenapa bukan burung Garuda? Saudara, kita tahu burung Garuda, megah ya.
sayapnya megah, mekar, jaya gitu kan. Karena burung Garuda sudah dipakai yaitu lambang negara Indonesia, Pancasila ya. Maka Tuhan Maha tahu bahwa tidak bisa pakai yaitu lambang dengan burung Garuda karena dia adalah lambang negara Indonesia ya. Tetapi dipakai yaitu burung merpati. Sayapnya sama 9 sama, kiri kanan sama 9 dan 9 bulu. Makanya dia bisa terbang Bapak Ibu, dia bisa terbang tinggi. Makanya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita pelayanan kita semakin tinggi Bapak Ibu, semakin luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Nah, saya terangkan sebentar ya. Ini waktunya sudah mau habis ya. 5 menit lagi. Oke ya. Karena ini yang penting. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana Roh Kudus ini mempunyai bulu, di mana yaitu bulu yang sebelah sama-sama ya, sebelah kanan atau sebelah kiri sama aja. Di mana dia adalah sayapnya 9, itu adalah 9 buah Roh Kudus ya. Bapak Ibu baca di Galatia 5 ayat 22 23 ya. Yuk kita cepat saja, coba tayangkan di slide. Galatia 5 22 itu adalah buah-buah roh, ada 9, itu adalah lambang dari sayap burung merpati ya. Galatia 5 pasal yang 22 dan 23 ya. Oke. Sudah ditayangkan karena saya harus cepat saja, saya harus menjelaskan, yaitu Galatia 5 kita baca Bapak Ibu ya. Kenapa benar enggak ada 9 buah Roh Kudus di dalam sayap burung merpati? Yang pertama, Galatia 5 pasal 22, tetapi buah roh ialah kasih, 1 ya, ingat ya, sukacita 2, kemudian damai sejahtera 3, kesabaran 4, kemurahan 5, kebaikan 6, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri 9. Firman Tuhan iya dan amin, tidak pernah membohongi, yaitu para pengikutnya, murid-muridnya Bapak Ibu ya. Jadi yang 9 dari burung itu kenapa dipakai lambang? Karena melambangkan yaitu karya pekerjaan Roh Kudus. Yang satu lagi sayap Bapak Ibu yaitu lambang dari karunia-karunia Roh Kudus ya. Jadi seimbang, bisa terbang tinggi saudara. Kalau kita penuh Roh Kudus tentu pelayanan kita akan naik luar biasa. Yaitu pelayanan di dalam karunia-karunia yaitu Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11 ya. Yuk kita cepat saja, ini adalah rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ini adalah lambang dari bulu burung merpati, terdiri dari 9 buah Roh Kudus dan 9 karunia Allah. Sebab kepada yang seorang roh, ayat yang 8 kita mulai, memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, 1 ya. Kemudian yang lain yang sama memberikan yaitu berkata-kata dengan pengetahuan, 2. Ayat 9 kepada seorang roh memberikan yaitu karunia iman ya. Itu yang ketiga. Yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Yang keempat, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat Tuhan. 5, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. 6, dan yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam yaitu roh. Kemudian berkata-kata dengan bahasa roh, 8. Yang 9 untuk menafsirkan yaitu bahasa roh. Betul apa betul? Firman Tuhan iya dan amin. Tidak sembarangan yaitu diletakkan kenapa burung merpati, kenapa bukan burung Garuda, kenapa burung cendrawasih yang bagus gitu ya. Ternyata Bapak Ibu ini semua ada dalam firman Tuhan. Tidak sembarangan para dulu yaitu yang dipimpin para rasul-rasul yang menuliskan Alkitab, tidak sembarangan karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, disitulah Bapak Ibu kita bersyukur di mana kita mengenal yaitu mungkin selama ini ya ini kok khotbahnya ya mungkin belum pernah mendengar tentang bulu-bulu burung merpati. Kemudian nggak punya empedu ya. Maaf. Disinilah
Roh Kudus mengajar kepada kita untuk dikasih tahu tentang rahasia-rahasia kerajaan surga. Ya, ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang memiliki integritas. Ya, amin. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya biarlah firman-Mu yang singkat ini Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga menambahkan, melengkapi yaitu wawasan mereka, sehingga mengetahui apa yang ada di dalam firman tentang yaitu burung merpati, lambang Roh Kudus, dan juga tentang integritas. Kami berdoa untuk hambanya Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Romuli. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Romuli beserta istri, keluarga dan anak-anaknya. Tuhan memberkati penggembalaannya semakin luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, Tuhan pakai mereka, utus mereka Tuhan, yaitu ke ladang-Mu Tuhan. Untuk mereka Tuhan pakai dengan dahsyat untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka memiliki integritas agar mereka menjadi setia, taat, takut kepada Tuhan, berjemaat beribadah di gereja ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi GBI Raden Saleh yang digembalakan oleh hambanya Bapak Pendeta Romuli. Kami percaya mujizat kuasa Tuhan ada di tempat ini, dan kami bersyukur atas kehadiran Tuhan di tempat ini dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati, haleluya. Kami percaya semua diberkati, amin. Puji Tuhan. Siap, terima kasih Ibu Pendeta Rusti. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Haleluya, semua diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita mau terus lebih lagi hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Katakan amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memberikan persembahan, ya. Kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan. Namun sebelum itu Bapak Ibu, saya rindu untuk bertanya kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GPI Raden Saleh? Kalau ada boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Ada yang baru pertama kali hadir ya beribadah di tempat ini? Belum ada Bapak Ibu ya. Coba lihat kiri kanan saudara, terus bilang gini, minggu depan kita bawa jiwa yuk buat Tuhan Yesus. Kasih tahu saudara, bilang minggu depan yuk kita bawa jiwa buat Tuhan Yesus. Karena ini hari-hari di mana kita percaya penuaian jiwa sedang terjadi. Katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kalau sudah siap memberi, sama-sama katakan amin. Saya akan berdoa untuk kita semua memberi persembahan di hari yang baik ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, hadirat Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang meteraikan semua firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga boleh menjadi dasar, boleh menjadi fondasi dalam hidup kami untuk terus mengasihi Engkau, untuk terus mengejar hadirat-Mu, dan untuk boleh terus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Biarlah apa yang kami boleh dengar Tuhan, boleh kami lakukan, boleh kami terapkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Engkau yang jadi Tuhan, jadi prioritas utama dalam hidup setiap kami. Sebentar kami akan kembali memberikan persembahan yang kedua. Tuhan kuduskan semua persembahan yang kami akan beri. Tuhan urapi setiap kami, biarlah kami boleh memberi dengan ketulusan hati kami, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Ini korban syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Dan sambil Bapak Ibu Saudara memberi, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama Bapak Ibu, persembahan ini adalah persembahan umum atau persembahan perpuluhan dan juga persembahan diakonia ya Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini. Silakan selamat memberi. Bapak Ibu juga mungkin kalau ingin memberi dengan amplop, Bapak Ibu juga boleh. Nanti setelah ibadah raya ini selesai, Bapak Ibu dapat memasukkan persembahan amplop saudara di kotak yang sudah disediakan di depan. Atau kalau Bapak Ibu Saudara juga ingin melakukan memberikan persembahan dengan cara QR code dengan digital, Bapak Ibu Saudara dapat scan di kursi depan Bapak Ibu Saudara yang sudah ada QR code-nya. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah juga dapat memberikan persembahan secara online juga dengan scan QR code yang tersedia. Puji Tuhan. Dan mohon untuk Bapak Ibu Saudara semua yang memberikan persepuluhan, mohon untuk mencantumkan kode persepuluhan untuk taburan persembahan Bapak Ibu Saudara, sehingga persembahan tersebut akan tercatat sebagai persembahan dari GBI Raden Saleh. Kemudian
Yang berikutnya adalah ibadah raya GBI Raden Saleh akan terus diadakan secara full onsite setiap hari Minggu di tempat ini di gedung Yayasan Kasih Bersaudara lantai 3 jam 10 pagi. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara semua untuk boleh hadir secara onsite supaya kita semua merasakan hadirat Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Katakan amin. Ya, dan jangan lupa Bapak Ibu ajak keluarga, teman, kerabat, saudara, adik, kakak, semua dah pokoknya. Ya, supaya kita bisa ibadah bareng-bareng sama-sama di tempat ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah GBI Raden Saleh juga senantiasa melakukan beberapa pelayanan rutin ya, mulai dari penyerahan anak, kemudian baptisan air, pemberkatan nikah ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dicatat bisa dicatat minggunya gitu ya. Untuk penyerahan anak diadakan setiap minggu kedua, kemudian baptisan air setiap minggu keempat, dan pelayanan pemberkatan nikah juga dilayani Bapak Ibu. Dan khusus yang ini ya, khusus pemberkatan nikah kudus, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya. Pasangan yang ingin diberkati, yang pertama wajib mengikuti konseling pernikahan BPN atau bimbingan pranikah terlebih dahulu ya. Jadi kalau ada di tempat ini yang ingin menikah, dapat memberikan informasinya kepada pengerja di tempat ini atau sekretariat yang ada, nanti akan dibantu untuk persyaratan dan yang lain-lainnya Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian yang berikutnya adalah data. Nah ini Bapak Ibu, kita membutuhkan data, ya data jemaat tentunya. Kami ingin mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara yang belum memberikan data pribadi sebagai jemaat GBI Raden Saleh, mohon untuk segera memberikannya melalui digital form yang ada di link gereja GBI Raden Saleh. Ya kalau mungkin agak susah nyatetnya linknya gitu ya, bisa hubungi para pengerja, nanti para pengerja akan share linknya, Bapak Ibu Saudara bisa isi dan Bapak Ibu Saudara akan tercatat sebagai jemaat GBI Raden Saleh gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, rekaman ibadah ini juga akan di share, dibagikan melalui media sosial GBI Raden Saleh dan dapat diikuti oleh Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan. Mungkin kerabat kita butuh ibadah secara online, Bapak Ibu Saudara juga bisa share di situ ya. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah rumah doa GBI Raden Saleh. Rumah doa GBI Raden Saleh diadakan hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 jam 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Sekali lagi, rumah doa GBI Raden Saleh hari Kamis tanggal 2 Februari jam 7 malam melalui Zoom Meeting. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bersama-sama hadir. Yuk kita berdoa, kita muji Tuhan, kita nyembah Tuhan supaya mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Kita akan akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri, nanti kita akan terima doa berkat melalui gembala kita di tempat ini. Namun sebelum itu mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik buat kami, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti lagi. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sekali lagi sama-sama. Oh Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Yesus. Berikan mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kami tahu tahun 2023 kami semua akan bangun, bangkit, dan jadi pemenang. Bahkan keluar lebih daripada pemenang. Karena kami punya Allah yang maha besar, kami percaya tahun 2023 semua kami jemaat UGBD dan Saleh akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam karirnya, bahkan dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang luar biasa oleh Ibu Rusti Tuhan yang menyadarkan kami untuk menikmati, melakukan perkara besar perlu integritas di Tuhan. Kami semua disadarkan pada pagi hari ini, itu karakter kami harus seperti Kristus Yesus Kristus dalam pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan harus bersama-sama Tuhan. Fokus kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Bapa, dan tidak mendukakan Roh Kudus. Mari kita arahkan Alkitab kepada Ibu Rusti Wijaya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau utus pada minggu hari ini. Minggu yang terakhir di bulan Januari tahun 2023 ini tidak ada yang kebetulan Tuhan. Berkati Ibu Rusti Tuhan. Pengurapan yang baru pewahyuan. Hati Bapa, hati Gembala Kau urapi Tuhan. Kedua tangan Kau berkati Tuhan dalam pelayan Tuhan. Apa yang dikerjakannya mujizat terjadi Tuhan. Berkati juga istri suaminya Bapak Riki Wijaya. Ketiga putra putrinya bahkan cucunya semuanya masuk dalam rencana yang luar biasa. Percaya GBI Masa Baru akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahwa setiap tokoh kiri kanan semuanya menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kekuatan kesehatan Tuhan tambahkan kepada Ibu Rusi sebagai Ketua Perwil DKI Jakarta Pusat Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi dan perluas dalam pelayanannya. Kira jadi cabang, rayon, sampai ke bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami semua sudah hadir pada siang hari ini. Kami percaya kami semua dalam kondisi on fire Tuhan. Tiap hari roh kami terus menyala-nyala. Dan jangan sampai kami semua kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Justru kami makin haus dan lapar akan firman Tuhan. Akan kebenaran firman Tuhan. Berkati anak-Mu tangan-tangan sudah memberi persembahan Tuhan. Baik untuk penginjilan, untuk umum, diakonia, perpuluhan, pembangunan. Kau urapi anak-Mu, Kau akan melipat gandakan membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Janji firman Tuhan, Mazmur 23 digenapi dalam hidup kami ini Tuhan. Bahwa Tuhanlah Gembala yang baik, takkan kekurangan kami semua di dalam panjang tahun 2023 sampai Tuhan datang Tuhan. Berkati anak-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Satu pun dari kami tidak ada berkekurangan. Semua dalam berkecukupan, bahkan berkelimpahan dan menjadi berkat bersama kami Tuhan. Berkati anak-Mu Tuhan yang berusaha, yang berkarir, berkati berlimpah-limpah, ada terobosan, ada inovasi, ada kreativitas. Sehingga resesi, devaluasi, inflasi, tenang, diam, berhenti dalam Yesus. Kami bisa melewati semuanya ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan yang kuliah, yang sekolah, baik online, onsite, Kau berkati anak-Mu Tuhan semua lulus dengan nilai yang terbaik. Setiap skripsi-skripsinya selesai dalam nama Yesus. Pakai anak-Mu lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Pagari para malaikat Tuhan untuk darah Yesus. Kami tiap hari kami tahu diri pemenang. Ada peperangan Tuhan. Kami semua tiap hari dalam sikap berdoa dan berjaga-jaga melalui doa, pujian, penyembahan, bangun mesbah keluarga, mesbah suami istri, mesbah pribadi, kubu doa, menara doa, semuanya terlibat dalam kegiatan cool yang ada Tuhan. Kami tahu kami semua kuat dalam Tuhan. Kami di domba-domba adalah satu kumpulan domba-domba yang sungguh-sungguh cinta Yesus.
Mari kita arahkan hati jiwa kita siap terima jadi berkat Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah, limpah, limpah dari Allah Bapa di surga. Dan terimalah damai sejahtera sukacita dalam putra tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu. Mulai pagi, siang hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua sampai pada kekekalan. Yang percaya katakan amin. Amin. God bless you all. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Haleluya. Puji Tuhan.